Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas lanjutan analisis korelasi, yaitu korelasi koefisien kontingensi. Sekarang kita bedakan antara korelasi koefisien kontingensi dengan korelasi koefisien phi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau korelasi koefisien phi itu digunakan jika datanya nominal dengan dua kategori. Sedangkan kalau koefisien kontingensi digunakan jika skala datanya bisa nominal atau ordinal dengan lebih dari dua kategori. Paling mudahnya adalah jika pada variabel tersebut data bisa dibagi menjadi lebih dari dua kategori. Bisa saja digunakan untuk tabel 2x3 atau 3x3, 3x4, 4x4 dan seterusnya. Oke, sekarang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada saat kita menganalisis data, komponen yang wajib ada adalah hipotesis, statistik uji, dan keputusan. Untuk hipotesis di sini sama dengan hipotesis pada perkuliahan sebelumnya, karena pembahasan kita adalah analisis korelasi sehingga hipotesisnya sama saja, yaitu H0 tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kemarin sudah saya jelaskan variabel X adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, dan variabel Y adalah variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, di mana di sini adalah variabel X. Misalkan hubungan antara motivasi dengan prestasi, motivasi mempengaruhi prestasi dan prestasi dipengaruhi oleh motivasi, maka kedudukan dari motivasi adalah variabel X atau variabel independen, dan prestasi adalah variabel Y atau variabel dependen. Oke, untuk H1 selalu lawan dari H0. H0 di sini selalu negatif dimulai dari kata tidak. Dan H1 lawannya berarti ada. Jangan sampai tertukar, dan kalau kita menulis tidak boleh ditukar H1 dulu baru H0, selalu H0 dulu baru kemudian H1. Kemudian statistik uji. Statistik uji sama-sama menggunakan simbol phi hitung. Namun di sini phi hitungnya rumusnya berbeda antara phi hitung pada korelasi koefisien phi dan phi hitung pada korelasi koefisien kontingensi. Phi hitung di sini sama dengan C dibagi akar 1 min C kuadrat, di mana C itu adalah akar dari, bacanya seperti X kuadrat besar ini adalah lambda kuadrat dibagi lambda kuadrat ditambah N. N itu adalah jumlah data. Kemudian untuk mencari lambda kuadrat sendiri adalah sigma, tanda seperti E. Sigma ini adalah penjumlahan, FO, F observasi, dikurangi FT atau frekuensi atau F teoritis atau harapan, dikuadratkan dibagi dengan FT atau frekuensi teoritis atau harapan. Jadi jika mengerjakan dibalik, kerjakan cari lambda kuadratnya dulu, kemudian cari C, selanjutnya cari phi hitung terakhirnya. Setelah phi hitungnya kita dapatkan, maka kita bisa memutuskan sesuatu jika kita membandingkannya dengan phi tabel. Phi tabel di sini adalah sama dengan R tabel, sama dengan cara mencari phi tabel pada koefisien phi sebelumnya, yaitu R dengan dB atau df, degree of freedom atau derajat bebas, N-2, jumlah data dikurangi 2. Perhatikan di sini bentuk dari tabel pada korelasi koefisien kontingensi, tabel penjumlahannya. Pada
variabel X di sini dibagi menjadi 3 kategori dan variabel Y dibagi menjadi 3 kategori. Apabila misalkan variabelnya X ini ada 2 kategori, Y 3 kategori, maka kita tetap masih bisa menggunakan koefisien kontingensi. Atau dibalik, misalkan X-nya 3 kategori, Y 2 kategori, juga tetap bisa menggunakan koefisien kontingensi. Apalagi untuk X 3 kategori, Y juga 3 kategori. Terus seperti pada koefisien V, pada tabel penjumlahannya ini kita jumlahkan kolomnya dan juga barisnya. Oke, keputusan tolak H0 jika V hitung lebih besar atau sama dengan V tabel. Artinya H0 ditolak apabila V hitung ini nilainya lebih besar atau sama dengan V tabel. Artinya ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Tolak H0, perhatikan hipotesis. Jika H0 ditolak, maka yang berbunyi adalah H1-nya. Tetapi jika gagal tolak H0, atau mungkin ada yang bilang terima H0, maka yang berbunyi adalah H0-nya, yaitu tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Ini adalah contoh soal korelasi koefisien kontingensi. Ujilah apakah ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara motivasi belajar X atau X ya dengan IPK mahasiswa Y pada tingkat kesalahan alfa sama dengan 5%. Kenapa menggunakan kontingensi? Karena pembagian kategorinya menjadi 3 dan 3. Namun apabila motivasi belajar ini hanya dibagi 2, tinggi dan rendah, IPK-nya juga dibagi menjadi IPK baik, IPK jelek, misalkan seperti itu, maka kita menggunakan koefisien korelasi koefisien V, bukan kontingensi. Jadi yang membuat kita menggunakan V atau kontingensi adalah banyaknya kategori yang dibagi atau pembagian kategori pada suatu variabel. Oke, ini adalah datanya. Motivasi dibagi menjadi kategori tinggi, sedang, rendah. IPK dibagi menjadi dengan pujian, sangat memuaskan, dan memuaskan. Ini adalah datanya. Kemudian untuk langkah-langkah analisis korelasi koefisien kontingensi. Pertama, buat tabel penjumlahannya dulu. Kemudian definisikan masing-masing data. Data yang tertulis di sini adalah frekuensi observasinya. Jadi 20 ini adalah nilai FO pada sel 1, 12 ini FO pada sel 2, 10 FO pada sel 3. Penomoran 1, 2, 3 itu boleh ke bawah, boleh ke kanan, tetapi agar kita lebih mudah, agar sama, maka gunakan yang seperti saya tulis di sini. Jadi 1, 2, 3-nya ke kanan. Oke, terus kemudian jumlahkan jumlah ke kanan dan jumlahkan ke bawah. Grand totalnya adalah 200. Selanjutnya, langkah kedua adalah menghitung FT, frekuensi teoretik tiap sel. Untuk menghitung FT agak sedikit rumit ya, tapi saya yakin kalian bisa, hanya masalah di awalnya saja yang rumit, setelah itu akan mudah. Oke, contoh menghitung FT untuk sel 1. Jadi menghitung FT-nya per sel. Kalikan angka di depan tanda panah pada sel 1 lalu bagi dengan total. Jadi misal untuk perhitungan FT pada sel 1, beri tanda panah ke kanan ke jumlah dan beri tanda panah ke bawah ke jumlahnya. Didapatkan jumlah ke kanannya 42, jumlah ke bawahnya adalah 62. Maka FT1 adalah perkalian antara angka di depan tanda panah
pada sel 1 lalu bagi dengan total. Berarti 62 kali 42 dibagi 200 yaitu 13,02. Oke, ini saya beri contoh lagi, satu lagi. Sekarang bagaimana cara menghitung FT untuk sel 2? Sama saja dengan caranya yang tadi, yaitu buat tanda panah di depan FO sel 2 pada jumlah ke kanan dan pada jumlah ke bawah. Didapatkan angka 65 dan 42. Berarti FT2 adalah 65 kali 42 dibagi totalnya yaitu 200. Sehingga hasilnya adalah 13,65. Selanjutnya, hitung FT yang lain dengan cara yang sama sehingga didapatkan tabel perhitungan yang lengkap. Ini adalah tabel perhitungan yang lengkap. FO ini adalah nilai atau angka di dalam masing-masing sel. Jadi sel itu kotaknya. Selnya ada 1 sampai 9. Jadi ada 9 kotak di sini. 9 kotak pertemuan ya antara variabel X dan variabel Y. Kemudian FO adalah nilai pada masing-masing kotak tersebut, ada 20, 12, 10, 32 dan seterusnya. FT caranya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Terus kolom selanjutnya adalah FO min FT dikuadratkan dibagi FT. Jadi dikerjakan dulu pengurangannya. 20 dikurangi 13,02 dikerjakan dulu, hasilnya berapa, kemudian kuadratkan dan hasil tersebut bagi dengan 13,02. Didapatkan 3,741966206. Kenapa saya tulis lengkap? Agar hasil akhirnya mendekati hasil yang sesungguhnya, errornya tidak terlalu besar. Namun jika kalian membulatkan boleh dibulatkan tapi tidak boleh dipotong. Jika nilainya lebih dari 5 maka bulatkan ke atas, jika kurang dari 5 maka bulatkannya ke bawah. Dan usahakan untuk membulatkan 3 atau 4 jika bisa. Oke. Di sini kita dapatkan ini bukan X ya, ini adalah lambda kuadrat. Jadi lambda kuadrat adalah penjumlahan FO min FT kuadrat per FT ke bawah. Hasilnya adalah 19,42130,816. Dengan N jumlah totalnya tadi adalah 200. Dan setelah kita dapatkan nilai lambda kuadrat, selanjutnya kita bisa menghitung nilai C-nya. C adalah akar lambda kuadrat dibagi lambda kuadrat plus N. Didapatkan hasil 0,297508816. Terus sehingga setelah C ketemu kita bisa menghitung V hitung. V hitung adalah C per akar 1 min C kuadrat. Didapatkan V hitungnya adalah 0,312139939. Kita bulatkan 3 digit, maka karena di belakangnya angka 2 adalah 1, maka kita bulatkannya tidak ke atas ya, tetap atau tidak dianggap di belakangnya tidak ada, berarti 0,312. Terus menghitung V tabel caranya seperti kemarin. Kita gunakan tabel produk momen. V tabel adalah R dengan DB atau DF N-2. N-nya tadi 200 kurangi 2. Hasilnya adalah R198. Kita lihat di sini 198 tidak ada, adanya adalah 200, maka kita dekati dengan 200 yaitu 0,138. Oke, didapatkan V tabelnya adalah 0,138. Selanjutnya, langkah terakhir adalah tulis hipotesis, statistik uji, dan keputusan. Hipotesis H0, tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan IPK. H1 lawannya, ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan IPK. Statistik uji, V hitung
0,312 dan Vitabelnya 0,138. Keputusan, karena V hitungnya lebih besar dari Vitabel maka tolak H0. Artinya yang bunyi adalah H1-nya, yaitu ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan IPK mahasiswa. Oke. Untuk agar kita bisa lancar untuk melakukan analisis data, silahkan kerjakan soal berikut. Ujilah apakah ada hubungan atau korelasi yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan pada tingkat kesalahan alfa 5%. Dan berikut adalah tabel datanya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.